seorang pembunuh profesional akan menjadi warga biasa dan hidup normal. Cerita anime The Fable episode 1. Awal cerita, ada dua orang ketakutan. Mereka ingin pergi dari gedung sambil menunggu lift terbuka. Namun, teman yang satunya sudah ditembak oleh seseorang yang memakai penutup wajah. Untung saja pintu lift terbuka dan satu orang itu bisa masuk lift dan turun ke bawah. Dengan rasa takutnya, apakah dia pembunuh bayaran? Tapi, seseorang yang memakai penutup wajah itu malah turun dari depan gedung dengan loncatan per lantai gedung. Dia yang memakai topeng penutup wajah itu adalah Fable, seorang pembunuh bayaran. Dan kenapa Fable mengejar orang itu? Karena dia adalah seseorang yang ingin memulai perdagangan manusia. Maka dari itu, Fable akan membasmi orang-orang itu. Karena Fable saat membunuh perkumpulan kelompok itu, beserta bosnya juga, hanya orang itu yang bisa lari. Gimana kelanjutan ceritanya? Tetap tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa, tinggalin jejak bolo-bolo dengan subscribe, like, dan komen, agar channel ini bisa berkembang. Lanjut cerita. Sesampainya orang itu di bawah, setelah keluar dari lift, orang itu sudah dinanti oleh Fable, lalu ditembak bagian sisi kiri lehernya. Namun anggota kelompok pun masih tersisa, dan menyerang Fable juga. Setelah pistol Fable lepas akibat serangan dari kelompok, Fable pun dengan mudahnya menjatuhkan orang itu berkat belati di tangannya. Lalu Fable memegang orang itu buat tameng tembakan dan juga buat meredam tembakan ke orang itu. Dengan beberapa kali tembakan, akhirnya orang itu mati juga. Lalu Fable pergi dan masuk ke dalam mobil dengan sopirnya, seseorang wanita. Sesampainya di mobil, Fable meminta untuk dinyalakan TV. Dengan berjalannya mobil, Fable terus menonton komedian Jekyll Tomioka. Fable pun terus ketawa. Dengan penasaran sopirnya, kenapa sehabis membunuh orang, Fable bisa tertawa terbahak-bahak gitu. Dan Fable mengarah ke dermaga untuk menghilangkan jejak Fable dengan membuang mobil dan pistol yang mereka bawakan. Sesampainya di rumah bosnya Fable, bosnya sudah menyiapkan ikan bakar untuk dimakan mereka berdua. Setelah Fable menjadi pembunuh bayaran selama 6 tahun, dan sudah membunuh banyak orang beserta orang terkenal seperti yakuza, politisi, dokter, presiden perusahaan, selebriti, dan lain-lain. Makanya bayaran mereka tinggi. Fable diselang obrolannya masih meminta ikan bakarnya untuk ditiupin oleh sopirnya yang bernama Yoko Sato. Seorang pembunuh bayaran manja sekali. Dan Fable mendapatkan perintah dari bosnya untuk libur 1 tahun dan menghilang. Menghilang maksudnya bersembunyi. Dengan bekal, uang yang didapatkan sudah terlalu banyak. Dan bos sudah menyiapkan kartu SIM dan asuransi meski palsu untuk Fable hidup berdua dengan Sato sebagai saudara. Dan mereka akan pergi ke Osaka. Dari bersembunyi agar Fable merasakan mulai dari awal di tempat terbaru dan beradaptasi agar jadi pembunuh profesional yang lebih baik. Bisa beradaptasi di segala hal, lingkungan, dan situasi itu sangat penting. Fable harus menjadi warga biasa dan bekerja biasa dan membuat teman atau jatuh cinta juga boleh. Fable pun juga tertarik. Dengan perintah bosnya, hidup sebagai manusia biasa juga seru. Tapi dengan syarat bosnya, saat Fable membunuh seseorang di saat sedang libur, mungkin bosnya akan membunuh mereka berdua. Mereka berdua langsung mempersiapkan diri untuk pergi. Bawaan Fable hanya ransel dan tas yang berisi uang. Namun sebelum pergi, Fable menyiapkan semua senjatanya di dalam oven agar diambil bosnya besok. Dan senjata Fable disembunyikan di berbagai tempat yang lumayan oke sih. Namun Fable harus membawa radionya yang dalamnya berisi pistol kesayangannya. Dan mereka berdua pun langsung berjalan pergi menggunakan mobil. Di saat perjalanan, mereka mengobrol banyak hal. Dari awal mula Sato, saat umur 10 tahun, rumahnya kebakaran. Dan orang tua Sato tewas. Terus, bosnya memungut dia. Dan bosnya mengajari banyak hal, beserta menjadi asisten sekaligus sopir Fable. Sampai sekarang.
Lalu mereka berhenti untuk membeli kopi. Saat memarkirkan mobil dan berjalan ke restoran, Fable pun melihat dua orang. Dengan dugaan, mereka berdua pencuri mobil. Dan Fable menyuruh satu saja yang ke restoran. Dan Fable duduk di kursi jalan. Dan Fable mengawasi mereka berdua. Setelah dua orang itu merasa dilihati oleh Fable, mereka berdua langsung mendekati Fable. Mereka berdua langsung menghajar Fable, namun Fable pun dengan mudahnya menjatuhkan mereka. Setelah satu datang, satu pun memarahi Fable. Apakah tidak ingat pesan bos? Satu pun langsung mengajak Fable pergi. Saat perjalanan, satu pun marah dengan Fable. Dengan perkataan satu, hari pertama menjadi warga normal malah bikin ulah. Bisa-bisa dalam 1 tahun Fable membunuh orang. Namun, Fable pun masih memikirkan apa ini susah ya. Dan perjalanan sudah mau sampai di Osaka. Dengan satu mengingatkan nama Fable samaran adalah Akira. Saat sudah sampai di Osaka, Fable menanyakan grup Maguro dengan satu. Ada sekitar 20 orang di grup Maguro. Mereka satu-satunya Yakuza di Osaka. Bos mereka Hiroshi Hamada, bos generasi keempat. Kapten mereka Takashi Ebihara dan juga jago berkelahi. Dan grup Maguro yang tahu situasi Fable dan satu saat ini di Osaka. Setelah turun dari mobil, sesampainya di Osaka, mereka langsung membeli baju. Di sisi lain, grup Maguro membicarakan tentang Fable. Dengan pertanyaan Ebihara ke bos Hiroshi, apa boleh menampung Fable di sini? Namun dengan perkataan Hiroshi, hiu atau paus pembunuh, dia tidak bakal menakuti kita. Biarkanlah mereka berenang bebas. Cerita selesai sampai sini ya bolo-bolo. Bila kalian suka, boleh komen di bawah untuk melanjutkan cerita ini. Terima kasih. Tapi ini anime sangat keren loh.